Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu iptek. Iptek berkaitan dengan perkembangan teknologi berupa penemuan baru. Kemajuan teknologi ini memberi banyak manfaat dan kemudahan. Mengutip dari Jurnal Analisis Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau IPTEK, dalam pendidikan, kata teknologi berasal dari bahasa Perancis, la teknik. Arti kata tersebut adalah semua proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional. Yang kedua, ada manfaat IPTEK. Berikut adalah manfaat IPTEK dalam bidang kehidupan. Yang pertama pada bidang info dan komunikasi, yaitu memungkinkan manusia buat mengakses isu menggunakan cepat serta simpel, memberikan kemudahan pada berkomunikasi jarak jauh, mengirim berkas sebagai lebih cepat menggunakan adanya layanan email atau surel. Yang kedua pada bidang pendidikan, yaitu memungkinkan dilakukannya aktivitas belajar mengajar secara jarak jauh, membantu pengajar membentuk metode pembelajaran yang lebih menarik, memudahkan tenaga pendidik dalam mengolah data nilai peserta didik. Orang tua dan calon peserta didik tak perlu lagi datang ke sekolah buat melakukan registrasi. Dan yang terakhir, dapat mengakses buku melalui perpustakaan daring ataupun hasil penelitian yang tersedia pada internet. Yang ketiga pada bidang ekonomi, bisa bertransaksi dan berbelanja secara daring, memungkinkan pedagang berjualan dari rumah secara online tanpa perlu menyewa daerah. Yang keempat pada bidang kepemerintahan, yaitu masyarakat bisa mengakses gosip terkait pemerintahan selama 24 jam. Pemerintah dapat berkoordinasi melalui surel ataupun konferensi video. Pemerintah mampu mengetahui kondisi setiap wilayah, sebagai akibatnya dapat mengirimkan bantuan sempurna target. Dan yang kelima, pada bidang politik, yaitu timbulnya kesadaran regionalisme yang dapat melahirkan kekuatan ekonomi. Munculnya kelas menengah baru, gaya hidup dan keterampilan kelas menengah baru ini dapat menjadi pelopor dalam menuntut kebebasan politik. Dan yang terakhir, terjadinya proses regenerasi pemimpin. Selanjutnya, saya akan membahas dampak positif dan negatif dari IPTEK. Dampak positif IPTEK yaitu pertama, mempercepat dan memudahkan proses informasi dan distribusi di bidang ekonomi. Kedua, dapat meningkatkan produksi, memberikan manfaat dan kemudahan untuk manusia. Ketiga, menambah ilmu pengetahuan, memudahkan interaksi sosial masyarakat. Keempat, kualitas pendidikan bertambah, harga barang di pasar global dapat bersaing. Kelima, produk yang dijual lebih luas untuk perusahaan dan industri. Dampak negatif IPTEK yaitu yang pertama, semakin berkurangnya budaya tradisional. Dua, maraknya tindakan kejahatan di bidang teknologi, contohnya cybercrime. Ketiga, munculnya sifat konsumtif, membeli barang secara berlebihan. Keempat, penyebaran berita bohong atau hoaks, semakin mudah individu bersikap antisosial. Selanjutnya, saya akan membahas perkembangan IPTEK di dunia. Awal perkembangan IPTEK pada abad ke-10. Bubuk mesin di Cina tahun 850, kincir angin tahun 950, kompas tahun 1044, jam mekanis tahun 1250 sampai 1300, mencetak tahun 1455, mesin uap tahun 1765, kereta api tahun 1804, kapal uap tahun 1807, fotografi tahun 1826 atau 27, reper tahun 1831, telegraf tahun 1844, telepon tahun 1876, mesin pembakaran internal tahun 1876, lampu listrik tahun 1879, mobil tahun 1885, radio tahun 1901. Setelah abad ke-20, pesawat terbang tahun 1903, roket tahun 1926, televisi tahun 1927, komputer tahun 1937, tenaga nuklir tahun 1942, transistor tahun 1947,
penerbangan luar angkasa tahun 1957, komputer pribadi tahun 1974, internet tahun 1974, dan artificial intelligence tahun 2017. Saya akan menjelaskan perkembangan iptek di Indonesia. Awal mula perkembangan iptek di Indonesia terjadi setelah Belanda memperkenalkan persenjataan modern, alat transportasi dan kendaraan tempur pada rakyat pribumi. Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dari tahun 1500 sampai dengan 1940. Dan Belanda memperkenalkan beberapa teknologinya, diantaranya kereta api, mobil, senjata, dan bangunan yang memulai perkembangan iptek di Indonesia pada abad ke-20 sebelum Masehi. Televisi mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1962 dengan siaran utamanya TVRI. Mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang biasa disebut LIPI pada tanggal 23 Agustus 1967. Sistem Komunikasi Satelit Domestik atau SKSD Palapa pada tahun 1976. Telepon seluler muncul pada tahun 1974, internet dan sosmed pada tahun 2004. Sekian penjelasan materi tentang perkembangan iptek dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.